Belanda dan Inggris pernah melakukan salah satu kesepakatan tukar guling yang memiliki nilai tertinggi dalam sejarah perdagangan global, yang melibatkan penukaran salah satu pulau di Nusantara. Pada tanggal 31 Juli 1667 di kota Breda, Belanda, kedua belah pihak menandatangani perjanjian Breda yang salah satunya mencakup perjanjian untuk pertukaran wilayah. Dalam pasal 3 perjanjian Breda, disepakati bahwa Pulau Run di Maluku yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris akan menjadi wilayah Belanda. Di sisi lain, Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda secara resmi menjadi kepemilikan Inggris. Sejarah perjanjian pertukaran yang menjadi salah satu termahal di dunia ini berawal dari perdagangan komoditas buah dari tanaman bernama pala, atau dikenal dengan nama ilmiah Myristica fragrans dalam bahasa Latin. Sebelum tanggal kalender Masehi menjadi acuan, pala telah menjadi barang dagangan yang menguntungkan yang mendorong perdagangan lintas benua. Popularitasnya mungkin melebihi minyak bumi atau karet pada masa industrialisasi. Sebelum biji pala diselundupkan dan berhasil ditanam di banyak lokasi, buah harum tersebut hanya tumbuh di pulau-pulau di Kepulauan Banda, salah satunya Pulau Run. Dari Banda, pala dibawa oleh pelaut-pelaut Melayu, Tiongkok, dan India menggunakan kapal-kapal layar yang mengikuti arah angin. Mereka berlayar ke kota-kota utama seperti Malaka dan Calicut. Selanjutnya, para pedagang Arab membawa pala tersebut dengan kapal ke Teluk Persia dan Laut Merah, mengangkutnya dalam rombongan menuju Jazirah dan Alexandria, melintasi perairan Mediterania, hingga akhirnya mencapai meja-meja bangsawan Eropa. Di Eropa, harga pala dapat meningkat hingga 60.000 kali lipat dari harga saat panen. Pada catatan Jerman abad ke-14, disebutkan bahwa harga 0,5 kg pala setara dengan 7 lembu jantan gemuk. Pala sangat dicari karena reputasinya sebagai obat dan bahan ramuan yang meningkatkan vitalitas. Tanpa buah pala, orang-orang bangsawan dan borjuis Eropa hanya bisa merasakan kekurangan dan konsumsi makanan yang tidak segar. Setelah Kekaisaran Bizantium runtuh, pala menjadi langka di Eropa karena pedagang kesulitan melewati Alexandria, yang merupakan gerbang selatan Eropa yang ditutup oleh Kesultanan Utsmani. Akibatnya, para pelaut Eropa dan kongsi dagang mereka akhirnya mulai mencari asal-usul pala dan menemukannya di pulau-pulau Kepulauan Banda. British Library di London memperoleh peta Pouloron Banda pada sekitar tahun 1660 yang merupakan bagian dari Atlas Mutual Heritage. Peta ini menggambarkan navigasi di wilayah yang tercakup dalam piagam VOC. British Library memperoleh atlas ini pada tahun 1875 melalui pembelian dari kolektor perpustakaan Haarlem, van der Willigen. Pada awal abad ke-17, VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda, tiba di Kepulauan Banda dan mulai mengambil alih pulau-pulau utamanya satu persatu. VOC berhasil menguasai Banda dengan melakukan pemusnahan secara massal terhadap penduduk asli Banda. Populasi penduduk asli Banda yang semula berjumlah 15.000 orang menyusut drastis menjadi hanya 600 orang. Bahkan, banyak penduduk asli yang tersisa memilih untuk meninggalkan Banda. Untuk menggarap perkebunan pala di Banda, VOC mengimpor buruh kebun dari daerah-daerah lain di Nusantara. Bersamaan dengan kekuatan VOC di pulau-pulau besar Banda, Inggris datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencilnya, yaitu Pulau Run dan Ai pada tahun 1616. Setelah menyadari situasi tersebut, VOC merasa terancam dan menginterpretasikan bahwa Inggris berusaha mendominasi perdagangan pala dan mengusir VOC. Sebagai hasilnya, Belanda dan Inggris terlibat dalam konflik selama setengah abad karena Belanda menginginkan kendali penuh atas Kepulauan Banda, walaupun Inggris masih mempertahankan kehadirannya di Pulau Run. Sejak tahun 1621, Belanda telah menguasai 10 dari 11 pulau di Kepulauan Banda, kecuali Pulau Run. Pada akhirnya, Belanda memberikan New Amsterdam, wilayah jajahannya di benua Amerika, kepada Inggris untuk mendapatkan Pulau Run
yang memiliki luas 6 km persegi atau 600 hektar. Meskipun New Amsterdam memiliki luas 18 kali lipat lebih besar daripada Run, kesepakatan tersebut sangat menguntungkan Belanda. Dengan menguasai Run, Belanda akhirnya dapat mengendalikan seluruh kepulauan Banda, satu-satunya daerah di dunia yang menghasilkan pala pada saat itu. Namun perbandingan antara Run dan New Amsterdam hanya berlaku di masa lalu. Pada waktu itu, New Amsterdam terdiri dari hamparan tanah rawa yang tidak menawarkan banyak harapan. Namun sekarang, tempat tersebut telah berkembang menjadi Manhattan, wilayah yang dahulunya hanya merupakan pos perdagangan bulu binatang. Saat ini telah berubah menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau ini merupakan pusat ekonomi global yang terletak di pusat New York City, kota metropolitan terkenal di Amerika Serikat. Ketika Manhattan menjadi pusat penting dunia yang dipenuhi gedung pencakar langit, butik, kampus, restoran, dan bar, Run hanya memiliki sedikit sepeda motor dan 2 sekolah setingkat SMP. Ketika Manhattan menjadi tempat harapan bagi jutaan imigran, Run hanya menjadi titik kecil di dunia yang tidak memiliki jaringan internet dan sebagai masyarakatnya bercita-cita untuk melihat Jakarta. Run benar-benar terlupakan hingga The Times Atlas of the World bahkan tidak mencantumkan keberadaannya. Padahal, pulau ini pernah digambar pada peta bumi sebelum peta tersebut lengkap. Sejak perdagangan pala merosot dan harga jatuh pada abad ke-18, pulau ini sepertinya dilupakan. Hingga kini, nasibnya masih terisolasi seperti lokasinya. Kondisi Run sangat kontras dengan Manhattan. Jika di Manhattan hiruk-pikuk lalu lintas tak pernah putus, di Run malah tak ada satu mobil pun. Jaringan jalan di pulau itu hanya berupa lapisan semen selebar 2 meter. Inilah pulau di tengah Laut Banda yang dulunya setara dengan Manhattan itu. Saat ini, pala masih tetap ditanam di Banda dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan cara hidup penduduk lokal. Upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali kejayaan pala di Run dan Kepulauan Banda sejak kemerdekaan hingga saat ini belum membuahkan hasil yang signifikan. Namun, penting untuk terus menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya pala di Run sebagai kebanggaan bangsa dan sebagai pelajaran berharga agar kejadian tragis tidak terulang kembali. Sejarah dan warisan Run, terutama dari perspektif Indonesia yang sering diabaikan dalam pembicaraan Inggris dan Belanda saat ini, haruslah tetap diingat.